Pernah nggak kamu ketemu seseorang yang cuma duduk diam aja, tapi entah kenapa kamu ngerasa tenang di dekatnya. Dia nggak banyak bicara, nggak berusaha lucu, tapi suasananya tuh adem. Kamu pingin ngobrol lebih lama karena rasanya aman, diterima, tanpa harus pura-pura jadi siapapun. Padahal kalau dipikir-pikir, orang kayak gitu nggak ngelakuin hal besar. Cuma jadi dirinya sendiri, tapi dengan cara yang tulus dan hangat. Nah, yang menarik, efek menenangkan itu ternyata bisa dipelajari. Ada beberapa trik psikologi sederhana yang bikin orang lain ngerasa nyaman tanpa sadar. Dan di video kali ini, kita bakal bahas 7 trik psikologi diam-diam yang bisa bikin siapapun betah dan tenang di dekat kamu. Trik pertama, dengarkan. Bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami. Kedengarannya sederhana, tapi ini salah satu hal yang paling jarang dilakukan orang. Kebanyakan dari kita mendengarkan sambil menunggu giliran bicara, bukan untuk benar-benar memahami. Padahal, saat seseorang bercerita, yang mereka butuhkan bukan solusi cepat, tapi perasaan. Aku didengar. Cukup dengan tatapan yang fokus, sedikit anggukan, dan jeda sebelum menanggapi, kamu bisa membuat seseorang merasa dihargai. Kamu nggak perlu jadi pembicara hebat, cukup jadi pendengar yang hadir sepenuhnya. Dan menariknya, otak manusia merespons empati seperti pelukan yang tak terlihat. Jadi, ketika kamu mendengarkan tanpa menyela, tanpa menghakimi, orang lain akan menurunkan pertahanannya. Mereka akan merasa aman, dan tanpa sadar, mulai mempercayaimu. Kadang, keheningan yang kamu berikan lebih menenangkan daripada 1000 nasihat yang kamu ucapkan. Kenyamanan itu sering muncul bukan dari kata-kata besar, tapi dari perhatian kecil yang tulus. Senyum yang muncul di waktu yang pas. Tatapan mata yang nggak menghakimi. Atau nada suara yang lembut. Hal-hal sederhana itu bisa bikin seseorang merasa diterima. Kamu nggak harus selalu punya jawaban. Kadang, cukup dengan berkata, "Aku ngerti perasaanmu aja," sudah lebih dari cukup. Orang yang merasa didengarkan akan perlahan membuka diri. Mereka akan mulai jujur, karena merasa kamu nggak akan menghakimi. Dan disitulah, koneksi manusia yang sesungguhnya lahir. Bukan dari kepintaran bicara, tapi dari rasa aman. Jadi kalau kamu ingin bikin orang nyaman, bukan banyak bicara yang kamu butuhkan, tapi kepekaan untuk benar-benar hadir dalam percakapan. Seringkali kita buru-buru ingin terlihat ngerti, ingin cepat-cepat kasih solusi, seolah itu tanda kepedulian. Padahal, justru disitulah kita sering kehilangan makna dari mendengarkan. Orang yang sedang bercerita nggak selalu ingin diselamatkan. Mereka hanya ingin ditemani di tengah rasa yang sedang mereka alami. Coba tahan dirimu sebentar. Alih-alih berkata, "Aku juga pernah," cukup katakan, "Aku dengar kamu." Dan itu pasti nggak mudah ya. Kalimat sederhana itu bisa menyentuh jauh lebih dalam daripada nasihat panjang lebar. Ketika kamu benar-benar mendengarkan, kamu membantu orang lain merasa lebih ringan, bahkan tanpa satu pun solusi. Karena kadang yang menyembuhkan bukan jawaban, tapi rasa bahwa ada seseorang yang benar-benar memahami tanpa harus banyak bicara. Trik kedua, gunakan mirroring, tapi dengan cara yang halus. Mirroring adalah seni mencerminkan lawan bicara. Bukan meniru secara kaku, tapi menyesuaikan energi, nada, dan ritme mereka. Saat kamu berbicara dengan orang yang lembut, kamu menurunkan nada suara. Saat mereka tertawa pelan, kamu ikut tersenyum. Hal kecil seperti itu membuat otak mereka merasa kita sama. Dan rasa kesamaan adalah kunci utama rasa aman. Tapi ingat, mirroring bukan acting. Ini tentang empati. Kalau kamu terlalu berlebihan, justru terasa aneh dan dibuat-buat. Kuncinya ada pada ketulusan. Kamu benar-benar ingin terhubung, bukan hanya ingin disukai. Jadi ketika kamu menyesuaikan cara bicaramu dengan lembut, kamu sedang memberi sinyal. Aku di sini, aku ngerti kamu. Dan tanpa sadar, orang di depanmu akan merasa nyaman, seolah sudah kenal lama meski baru bertemu sebentar. Kamu pernah merasa langsung nyambung sama seseorang padahal baru kenal? Itu bukan kebetulan. Biasanya, orang itu tanpa sadar sedang melakukan mirroring. Mereka menyesuaikan bahasa tubuh, tempo bicara, bahkan mimik wajahmu. Otak manusia punya kecenderungan suka pada hal yang terasa familiar. Jadi saat seseorang tampak seirama dengan kita, otak langsung menandainya sebagai aman dan dapat dipercaya.
Koneksi sosial yang kuat sering kali lahir dari keselarasan kecil seperti ini. Dan menariknya, kamu bisa melatihnya. Mulailah dengan menyamakan energi. Kalau lawan bicaramu santai, kamu nggak perlu terlalu formal. Kalau mereka terbuka, tunjukkan kehangatan. Semakin kamu bisa menyesuaikan ritme interaksi, semakin dalam rasa nyaman yang kamu ciptakan, tanpa perlu banyak usaha. Kalau kamu bisa membuat seseorang merasa, aku bisa jadi diri sendiri di dekat dia, kamu sudah menang banyak dalam hubungan manusia. Itulah efek sejati dari mirroring. Menciptakan ruang di mana orang nggak perlu berpura-pura. Mereka merasa diterima karena kamu hadir dengan versi terbaik dari empati, bukan meniru, tapi memahami. Bayangkan betapa langkanya orang yang bisa membuat kita merasa aman seperti itu. Bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan keselarasan yang tulus. Dan saat kamu mulai mempraktikannya, kamu akan sadar. Semakin kamu bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirimu, semakin mudah orang lain membuka hati. Karena sebenarnya, manusia nggak mencari sosok sempurna untuk disukai, mereka cuma ingin merasa, aku nggak sendirian saat bersamamu. Trik ketiga, gunakan the power of pause. Kekuatan dari jeda kecil yang sering kita abaikan. Dalam percakapan, banyak orang merasa harus cepat menjawab, seolah keheningan adalah tanda kebodohan. Padahal, diam sejenak justru menunjukkan kedewasaan. Ketika seseorang bercerita dan kamu memberi sedikit waktu sebelum menjawab, otaknya membaca sinyal. Dia benar-benar mendengarkan aku. Jeda kecil itu memberi ruang bagi kata-kata untuk bermakna. Dan yang menarik, keheningan itu menenangkan, membuat lawan bicaramu merasa aman untuk terus terbuka. Kamu nggak terburu-buru, nggak menekan, hanya hadir. Kadang, diam beberapa detik sebelum bicara bisa jauh lebih kuat daripada jawaban panjang. Karena di dunia yang serba cepat ini, orang jarang menemukan seseorang yang sabar untuk benar-benar mendengar sampai tuntas. Orang yang terburu-buru menjawab sering terlihat ingin menang, bukan ingin memahami. Tapi orang yang bisa memberi jeda justru terlihat lebih dewasa dan bijak. Mereka memberi ruang agar suasana percakapan tetap tenang, nggak meledak, dan penuh respek. Kamu bisa mulai melatihnya dengan hal kecil. Saat temanmu selesai bicara, tahan 2 detik sebelum menanggapi. 2 detik itu terasa sepele, tapi efeknya luar biasa. Kamu memberi sinyal nonverbal bahwa kamu menghargai setiap kata yang diucapkan. Dan dalam ruang sunyi itu, kadang orang justru menemukan keberanian untuk jujur. Mereka merasa kamu bukan hanya pendengar, tapi pelindung bagi ceritanya. Ketenanganmu menular, dan perlahan, suasana yang awalnya tegang bisa berubah jadi lembut, hanya karena kamu tahu kapan harus diam. Di dunia yang penuh kebisingan, orang yang bisa tenang justru paling didengar. Ketenangan bukan berarti kamu pasif, tapi kamu memilih untuk tidak bereaksi sebelum benar-benar memahami. Kadang, 1 detik diam bisa menyelamatkan satu hubungan. Karena di dalam jeda, ada ruang bagi empati tumbuh. Ada kesempatan untuk berpikir apa yang dia rasakan sekarang. Dan dari situlah, percakapan berubah jadi koneksi. Coba ingat, seseorang yang kamu hormati, kemungkinan besar, mereka bukan orang yang cerewet, tapi yang tahu kapan harus diam. Diam yang bijak bukan berarti nggak peduli. Diam yang bijak berarti kamu cukup hadir untuk memahami, tanpa harus membuktikan apa-apa. Dan saat kamu bisa memberi jeda seperti itu, kamu bukan hanya menenangkan orang lain, kamu juga sedang menenangkan dirimu sendiri. Trik keempat, sebut nama mereka sesekali. Kedengarannya sepele, tapi efeknya luar biasa besar. Otak manusia punya reaksi khusus terhadap namanya sendiri, seperti panggilan lembut yang membuat kita merasa dilihat. Bayangkan kamu lagi curhat panjang, lalu orang di depanmu berkata, "Aku ngerti maksudmu, Dita." Ada rasa hangat yang muncul, bukan? Karena di balik satu kata itu ada makna, kamu diperhatikan. Dalam percakapan, menyebut nama bukan cuma soal sopan santun, tapi bentuk pengakuan akan keberadaan seseorang. Tapi ingat, gunakan seperlunya. Jangan terlalu sering, nanti justru terasa dibuat-buat. Gunakan di momen yang pas. Saat ingin menegaskan empati, menguatkan kalimat, atau menutup percakapan dengan lembut. Nama adalah identitas. Dan saat kamu mengingatnya, kamu sedang berkata tanpa kata, kamu penting buatku. Trik ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa bertahan lama. Manusia punya kebutuhan dasar untuk diakui, bukan hanya didengar.
Dan saat seseorang memanggil nama kita dengan nada hangat, ada rasa diterima yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Sebaliknya, saat orang lupa nama kita, rasanya seperti nggak dianggap, kan? Makanya, memperhatikan nama seseorang itu bentuk kecil dari kepedulian. Kamu nggak perlu hafal cepat, cukup tunjukkan usaha untuk mengingat. Kalau lupa, tanya dengan sopan, "Maaf, boleh aku ulang namamu tadi?" Dan orang justru akan merasa dihargai. Perhatian kecil seperti ini bisa menumbuhkan rasa percaya dalam hubungan. Karena di balik nama ada cerita, ada identitas, ada diri yang ingin dikenali. Di dunia yang serba cepat, perhatian adalah mata uang yang paling mahal. Banyak orang bicara hanya untuk didengar, bukan untuk benar-benar melihat siapa yang di hadapannya. Padahal, sesederhana menyebut nama bisa jadi bentuk kasih yang paling manusiawi. Karena di balik nama seseorang, tersimpan sejarah kecil, keluarga yang memanggilnya, teman yang menulisnya, kenangan yang melekat di setiap hurufnya. Saat kamu mengucapkannya dengan lembut dan tulus, kamu seperti mengatakan, "Aku hadir di sini dan aku benar-benar melihatmu." Dan kadang, itu saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa berarti. Bukan hadiah, bukan kata manis, hanya perhatian kecil yang datang dari hati. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu berbicara dengan seseorang, ingatlah, kadang satu nama bisa jadi jembatan menuju hati yang paling dalam. Trik kelima, tunjukkan vulnerability, sisi rapuhmu yang manusiawi. Banyak orang berpikir agar disukai, kita harus terlihat kuat, percaya diri, selalu baik-baik saja. Padahal, justru ketika kamu berani menunjukkan sedikit sisi rentanmu, orang lain akan merasa lebih dekat. Karena mereka sadar, kamu bukan sosok sempurna. Kamu juga manusia seperti mereka. Kerentanan kecil itu bisa membuka ruang empati. Misalnya saat kamu berkata, "Aku juga pernah ngerasa kayak gitu." Atau, "Aku juga dulu takut kok." Kalimat sederhana, tapi bisa menghapus jarak dalam sekejap. Menunjukkan kerentanan bukan berarti lemah. Itu bukti kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Dan orang yang nyaman dengan dirinya selalu membuat orang lain ikut merasa aman. Tapi ingat, jangan pura-pura rentan hanya demi terlihat hangat. Ketulusan selalu bisa dirasakan, bahkan dari kalimat paling singkat sekalipun. Kerentanan itu bukan kelemahan, itu jembatan. Ketika kamu terbuka, kamu memberi izin bagi orang lain untuk juga menjadi jujur. Kamu bilang, "Aku juga nggak selalu kuat." Dan seketika, mereka bernapas lega. Karena ternyata, nggak cuma mereka yang berjuang. Hubungan yang tulus tumbuh bukan dari kesempurnaan, tapi dari kejujuran dua hati yang saling memahami. Kamu nggak harus membuka semua luka, cukup tunjukkan sisi manusiawimu. Kadang, cerita kecil tentang rasa takut, kegagalan, atau keraguan bisa jadi titik koneksi yang dalam. Orang tidak terhubung lewat kehebatan, mereka terhubung lewat kemiripan rasa. Dan saat kamu berani jujur, kamu sedang mengatakan, kita sama-sama manusia, dan itu nggak apa-apa. Kita hidup di zaman di mana banyak orang menampilkan kekuatan, tapi diam-diam merasa kesepian. Semua sibuk terlihat bahagia, tapi lupa bahwa yang paling menyentuh justru kejujuran yang sederhana. Menunjukkan sisi rapuh bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu cukup kuat untuk jadi diri sendiri. Dan menariknya, ketika kamu berani jujur tentang dirimu, orang lain gak akan menjauh. Mereka justru mendekat. Karena dalam dirimu, mereka melihat ketulusan yang langka. Kamu jadi tempat yang aman untuk berbagi, bukan karena kamu tahu semua jawabannya, tapi karena kamu nggak menutupi sisi manusiamu. Pada akhirnya, kenyamanan itu lahir bukan dari kesempurnaan, tapi dari perasaan. Aku diterima apa adanya. Dan itu semua dimulai dari keberanian kecil untuk berkata, aku juga. Trik keenam, perhatikan bahasa tubuhmu. Tubuh kita berbicara lebih jujur dari kata-kata. Kadang, tanpa sadar, cara kita berdiri, menatap, atau mencondongkan tubuh bisa menentukan seberapa nyaman orang di dekat kita. Bahasa tubuh terbuka, seperti bahu yang rileks, tangan tidak disilangkan, dan tatapan mata yang lembut memberi sinyal aman pada orang lain. Mereka merasa diterima, bukan dihakimi. Kamu nggak perlu memaksakan senyum, cukup tunjukkan ketenangan. Ketenangan itu menular. Dan kalau kamu ingin orang merasa nyaman, biarkan tubuhmu berbicara dengan kehangatan. Satu gerakan kecil bisa mengubah suasana. Misalnya,
menghadap lawan bicara sepenuhnya saat dia bercerita. Itu bentuk sederhana dari menghormati keberadaannya. Bahasa tubuh yang lembut bukan trik manipulatif, tapi ekspresi dari hati yang benar-benar hadir. Karena saat kamu tulus, bahkan diam pun bisa terasa menenangkan. Kamu mungkin nggak sadar, tapi tubuhmu berbicara sebelum mulutmu membuka. Dan seringkali, yang orang lain dengar pertama kali bukan kata-kata, tapi energi. Ketika bahumu menegang, tanganmu disilangkan, atau tatapanmu menghindar, otak lawan bicara langsung membaca sinyal nggak aman. Tapi saat posturmu terbuka, nada suaramu tenang, dan wajahmu lembut, mereka akan merasa, aku bisa percaya sama orang ini. Itulah kenapa, dalam komunikasi, niat baik aja nggak cukup. Bahasa tubuhmu harus ikut berbicara. Mulailah dari hal sederhana. Jaga kontak mata, jangan bermain ponsel saat dia bicara, condong sedikit ke arah lawan bicara. Hal-hal kecil ini menandakan kamu benar-benar memperhatikan. Dan tanpa sadar, mereka akan menurunkan dindingnya, karena merasa aman bersamamu. Bahasa tubuh yang hangat bisa menyembuhkan hal yang tidak bisa diperbaiki oleh kata-kata. Kadang, seseorang hanya butuh satu tatapan penuh empati untuk merasa tidak sendirian lagi. Kamu nggak harus pintar berbicara untuk membuat orang merasa nyaman. Cukup tenang, terbuka, dan hadir sepenuhnya. Kamu mungkin nggak sadar, tapi setiap gerak kecilmu punya kekuatan. Cara kamu mengangguk, posisi tanganmu, bahkan nada napasmu. Dan semua itu menciptakan suasana. Kalau kamu datang dengan energi yang lembut, orang lain akan ikut menyesuaikan ritmenya. Itulah keajaiban komunikasi nonverbal. Tanpa satu kata pun, kamu bisa mengatakan, aku aman, dan kamu juga aman bersamaku. Jadi, sebelum belajar berbicara dengan baik, belajarlah untuk hadir dengan damai. Trik ketujuh, berikan pujian yang tulus, bukan asal manis. Kebanyakan orang senang dipuji, tapi hanya sedikit yang benar-benar merasa dihargai. Karena pujian yang tulus bukan tentang kata-kata indah, tapi tentang perhatian yang jujur. Bukan sekadar, kamu cantik banget hari ini, tapi aku suka caramu menenangkan suasana waktu semua orang panik tadi. Lihat bedanya, yang pertama cuma bicara soal penampilan, yang kedua menunjukkan bahwa kamu memperhatikan dirinya. Dan manusia paling nyaman ketika mereka merasa dilihat, bukan hanya dilihat fisiknya, tapi dikenali hatinya. Tapi ingat, jangan berlebihan. Pujian yang terlalu sering justru kehilangan makna. Gunakan dengan lembut, di saat yang tepat, dan biarkan kata-katamu keluar dari niat yang benar. Karena orang bisa merasakan mana yang tulus dan mana yang dibuat-buat. Dan kejujuran selalu punya frekuensi yang paling menenangkan. Pujian yang tulus bisa jadi bahan bakar untuk jiwa seseorang. Kadang, satu kalimat sederhana bisa mengubah seluruh hari seseorang tanpa kamu sadari. Hebat, kamu tetap tenang walau situasinya sulit. Atau, aku kagum sama cara kamu memperlakukan orang lain dengan lembut. Kata-kata seperti itu nggak hanya bikin orang merasa dihargai, tapi juga diakui. Kita semua butuh pengakuan kecil. Tanda bahwa usaha kita dilihat, bahwa kehadiran kita berarti. Dan saat kamu bisa memberi itu tanpa pamrih, kamu bukan cuma menyenangkan hati orang lain, tapi juga menumbuhkan kehangatan dalam dirimu sendiri. Karena semakin kamu tulus menghargai orang lain, semakin damai juga rasanya hidupmu. Orang yang merasa diapresiasi akan selalu mengingatmu, bukan karena kata-katamu indah, tapi karena mereka merasa lebih berharga setelah bicara denganmu. Pada akhirnya, semua trik ini bukan tentang membuat orang lain terpesona, tapi tentang menciptakan ruang di mana setiap orang merasa aman jadi dirinya sendiri. Kamu nggak perlu punya banyak teori untuk membuat orang nyaman. Cukup jadi seseorang yang tulus, yang mendengarkan, memahami, dan memperhatikan tanpa pamrih. Karena orang akan selalu ingat bagaimana perasaan mereka saat bersamamu, bukan apa yang kamu katakan. Jadi, kalau kamu ingin disukai, jangan fokus pada bagaimana aku terlihat, tapi tanyakan, apa yang orang rasakan ketika mereka bersamaku? Itu jauh lebih berharga. Dan menariknya, semakin kamu berusaha menenangkan orang lain, semakin tenang juga dirimu sendiri. Karena saat kamu memberi rasa aman, tanpa sadar, kamu juga sedang membangun kedamaian dalam hatimu. Jadi, kalau kamu ingin membuat orang lain nyaman di dekatmu, mulailah bukan dari kata-kata, tapi dari cara kamu hadir. Kehadiran yang tenang, tulus, dan penuh empati
jauh lebih berarti daripada 1000 trik yang hanya terlihat di permukaan. Orang mungkin lupa apa yang kamu ucapkan, tapi mereka nggak akan pernah lupa bagaimana perasaan mereka saat bersamamu. Dan rasa nyaman itu lahir ketika kamu benar-benar mendengarkan saat kamu tulus memuji, atau ketika kamu cukup diam untuk memberi ruang pada orang lain. Kamu nggak perlu berusaha keras untuk disukai, cukup jadi tempat yang aman. Karena pada akhirnya, setiap orang hanya ingin satu hal, merasakan bahwa keberadaannya diterima. Dan saat kamu bisa memberi perasaan itu, kamu bukan cuma menenangkan mereka, tapi juga menenangkan dirimu sendiri. Karena kedamaian yang kamu bagikan akan selalu kembali padamu. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, yang bikin kita lebih peka, lebih hangat, dan lebih ngerti cara jadi manusia yang menenangkan, jangan lupa klik like-nya, biar aku tahu kamu suka topik ini. Dan kalau kamu ingin terus belajar trik-trik psikologi sederhana yang bisa bikin hidup lebih ringan dan hubungan lebih hangat, tekan subscribe, nyalain loncengnya, dan kita lanjut bahas bareng di video berikutnya. Karena di sini kita nggak cuma belajar ngomong sama orang lain, tapi juga belajar berdamai sama diri sendiri.